Regulasi mesin baru F1 2026 memang berhasil menarik perhatian dan bisa dibilang cukup sukses dalam menambah jumlah pabrikan yang ikut balap jet darat ini. Dengan elektrifikasi yang semakin diandalkan, lewat tenaga yang 50%-nya akan berfokus pada teknologi hybrid dan dihapusnya komponen MGU-H yang super kompleks, terbukti berhasil membuat F1 menjadi primadona untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu sustainabilitas dan ramah lingkungan. Selain itu, pamor F1 yang sedang naik daun dan jumlah fans baru yang terus meningkat setiap tahunnya, membuat valuasi F1 menjadi semakin menarik untuk dilirik oleh pabrikan besar ataupun sponsor besar. Apalagi, secara kompetisi, F1 juga semakin memprioritaskan bagaimana caranya untuk menghasilkan balapan yang seru serta menghibur, supaya bisa memuaskan para penonton. Mulai dari penerapan regulasi budget cap, aero handicap, sampai di masa depan, ada pula cost cap untuk mesin. Semua itu dilakukan untuk membuat balap F1 semakin kompetitif dengan memangkas kesenjangan antara tim besar dan tim-tim papan tengah. Otomatis, hal tersebut pastinya semakin menarik bagi pabrikan atau pihak lain untuk gabung ke F1. Seperti yang kami bahas pekan lalu, FIA sudah mengumumkan 6 pabrikan yang sudah mendaftar untuk menjadi pemasok mesin pada 2026 nanti, yaitu Ferrari, lalu Mercedes, kemudian Alpine atau Renault, Audi, Red Bull, Ford, dan yang terakhir adalah Honda. Pendaftaran ini sifatnya tidak mengikat, dan selama tim belum mengutarakan komitmen mereka, maka belum ada jaminan bagi pabrikan tersebut untuk benar-benar ikut pada F1 2026. Dan satu-satunya pabrikan yang belum berkomitmen sepenuhnya untuk 2026 adalah Honda. Nasib Honda di F1 sendiri semakin tidak jelas setelah Red Bull mengumumkan kerjasamanya dengan Ford pada peluncuran mobil RB19 pekan lalu. Kerjasama yang semula kami kira hanya berupa sponsor brand, ternyata lebih dari itu, dengan Ford yang berencana memberikan dukungan penuh pada pengembangan sistem hybrid atau ERS kepada Red Bull Powertrain. Artinya secara otomatis, kerjasama Red Bull dan Ford hampir dipastikan menutup pintu kemungkinan Honda mempertahankan partnership-nya dengan tim berlogo banteng ini setelah 2025. Dan mau tidak mau, Honda harus mencari alternatif lain untuk bisa stay di F1 jika memang mereka ingin berkomitmen pada 2026 mendatang. Semua ketidakjelasan nasib mereka ini disebabkan keputusan gegabah mereka untuk keluar dari F1 pada tahun 2020 silam. Keputusan tersebut akhirnya membuat Red Bull membuat divisi mesin baru yang diberi nama Red Bull Powertrain, yang tujuan awalnya adalah mengembangkan mesin Honda bekas setelah mereka pergi dari F1. Tapi Honda kemudian berubah pikiran. Karena pergantian direksi pimpinan dan kesuksesan yang mereka raih pada musim 2021 dengan gelar juara Max Verstappen, Honda berbalik arah dan memutuskan untuk tetap memberikan Red Bull support dengan mesin baru dari Jepang. Musim ini Honda secara resmi kembali secara utuh ke F1, baik dari segi mesin ataupun branding. Alhasil, Red Bull Powertrain yang semula dibuat untuk mengembangkan mesin Honda bekas, tujuannya diganti menjadi mempersiapkan proyek mesin sendiri untuk 2026. Proyek mesin RBPT ini tidak main-main. Red Bull sudah mempunyai banyak mantan staf dan karyawan pindahan dari Honda yang hijrah setelah pabrikan Jepang tersebut mengumumkan pergi dari F1. Jadi bisa dikatakan kalau basic mesin Red Bull Powertrain di masa depan punya andil yang besar dari mesin Honda yang sekarang. Selain itu, mereka juga berhasil merekrut orang-orang dari divisi mesin Mercedes yang pastinya membuat kualitas SDM yang dipunya tidak perlu ditanyakan lagi. Belum lagi mereka sukses menggandeng Ford yang akan memberi support secara finansial dan teknologi hybrid. Tidak heran jika Red Bull sangat ngotot dengan proyek ambisiusnya yang satu ini dan membuat mereka berevolusi menjadi tim pabrikan penuh yang bisa merakit sendiri sasis, mobil, serta mesinnya sekaligus seperti Ferrari. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa nasib Honda tidak jelas untuk 2026. Honda sudah punya niat untuk stay di F1 dengan regulasi mesin baru yang sesuai dengan tujuan elektrifikasi mereka. Tapi niat tersebut tidak sejalan dengan kejelasan komitmen dan rencana yang pasti di masa depan. Kebijakan perusahaan yang bisa berubah 180 derajat dengan mudah menjadi faktor yang akan mempersulit mereka dalam menemukan partner kerjasama untuk 2026. Namun hal tersebut mungkin bisa dikesampingkan dengan prestasi dan pengalaman Honda di era hybrid bersama Red Bull. Setidaknya ada 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh Honda jika mereka berkomitmen untuk stay di F1. Pertama, bagaimana cara Honda bertahan di F1? Red Bull sudah pasti tidak mungkin. Bahkan kalaupun Red Bull tidak bekerja sama dengan Ford, kemungkinan besar mereka tetap jadi partner tetaplah kecil. Itu karena Honda diyakini tidak mau sekedar menjadi penyuplai sistem hybrid saja,
Tapi mereka ingin memegang kendali terhadap mesin secara keseluruhan, dan tentunya ingin semuanya dibuat di Jepang. Red Bull pasti tidak ingin proyeknya dirusak dengan cara seperti itu. Tentu bakal langsung menolak proposal dari Honda. Alternatifnya adalah mencari tim lain untuk dijadikan partner pabrikan atau membuat tim sendiri. Tim lain yang saat ini bisa dibujuk Honda untuk menjalin kerjasama adalah McLaren, Aston Martin, Williams, atau Haas. Tapi menurut kami, jika Honda ingin mempertahankan kesuksesannya di F1, lebih baik mereka fokus untuk bisa menggandeng McLaren atau Aston Martin. Keduanya adalah tim dengan sumber daya yang besar dan cocok dengan Honda. McLaren meskipun mengalami masa-masa gelap bersama mereka saat kembali ke era hybrid, tapi dengan prestasi yang dibuktikan oleh Honda, seharusnya membuat McLaren sadar jika potensinya bisa dikeluarkan secara maksimal jika mampu berkolaborasi secara sehat. McLaren seharusnya juga paham jika mereka tidak bisa kembali ke jalur kemenangan jika terus-menerus menjadi tim customer. Sama halnya seperti Aston Martin, ambisi Lawrence Stroll tidak akan bisa terwujud jika mereka hanya menjadi tim customer dari Mercedes. Satu-satunya cara supaya Aston bisa step up di F1 adalah menjalin kerjasama dengan Honda sebagai tim pabrikan yang akan membuka semua potensi dari apa yang bisa tim ini lakukan di sirkuit. Jika cara ini tidak berhasil, Andretti Cadillac mungkin bisa jadi alternatif. Tapi masalahnya, mereka sudah menjalin kerjasama dengan Renault dan keberadaan Cadillac bakal jadi tembok penghalang bagi Honda. Membuat tim baru sudah pasti tidak realistis, mengingat mahalnya biaya yang diperlukan, serta infrastruktur yang harus dibangun. Pertanyaan kedua yang harus dijawab oleh Honda adalah, apakah mereka masih mampu untuk bertahan di F1? Hal ini jadi pertanyaan karena Honda tidak lagi sama seperti sekarang pada 2026 nanti. Semenjak memutuskan keluar, proyek F1 mereka di Jepang sudah tidak sesolid dulu. Banyak staf mereka di Jepang yang dipindahkan ke proyek zero emisi Honda untuk bisnis otomotif. Belum lagi infrastruktur serta karyawan F1 Honda di Inggris yang sudah diambil alih oleh Red Bull Powertrain. Jadi, jika mereka ingin berkomitmen kembali di F1, Honda setidaknya harus membangun ulang tim untuk memulai proyeknya 2026. Meskipun masih ada jalan bagi Honda untuk stay di F1, tapi jelas jika jalan tersebut cukup terjal dan banyak rintangannya. Tidak ada jaminan mereka bisa mempertahankan kesuksesan di masa depan jika melihat fakta kalau Honda harus membangun ulang tim serta infrastrukturnya. Tapi kembali lagi, semua disebabkan oleh ulah Honda sendiri yang gegabah serta pelin-pelan dengan keputusannya. Sebelum berpikir ini itu soal rencana 2026, lebih baik Honda memutuskan dan memperjelas hal yang paling fundamental terlebih dahulu, yaitu mau stay dan berkomitmen di F1 atau tidak. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.